Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis match Italia versus Inggris di kualifikasi Euro Grup C. The Three Lions berada di grup C bersama Makedonia Utara, Malta, Ukraina, serta Italia pada kualifikasi Piala Eropa. Modal bagus bagi Inggris yang menang atas tim kuat dalam grup lainnya, Italia, di Stadio de Armando Maradona, markas tim Azzurri. Inggris menerapkan medium block lalu menyerang dengan fast break atau counter attack. Cara ini yang membuat possessionnya kalah 58% versus 42%, terutama pada babak kedua setelah unggul 2 gol. Ini juga lantaran Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Shaw terkena kartu merah di menit 80. Italia yang kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama baru bisa mencetak gol lewat kaki Matteo Retegui, pemain kelahiran Argentina yang memiliki garis keturunan Italia. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Italia sebagai tuan rumah turun dengan formasi di atas kertas 4-3-3. Verratti, Jorginho, serta Barella diplot sebagai gelandang. Pellegrini, Retegui, serta Berardi jadi pemain di depan. Spinazzola, Di Lorenzo di pos fullback, sedangkan center back diisi Acerbi dan Toloi. Baru di akhir laga, Mancini memainkan 4-4-2 dengan duo striker, Retegui dan Scamacca. Sementara Inggris turun dengan 4-3-3 juga, namun lebih banyak terlihat 4-2-3-1, terutama saat bertahan. Calvin Phillips serta Declan Rice di double pivot, menopang Bellingham sebagai nomor 10 di belakang Kane. Saka di kanan, Grealish di kiri. Di belakang ada duet Stones serta Maguire yang diapit Walker dan Shaw. Italia yang menggunakan formasi 4-3-3 mengubah formasinya menjadi 3-2-5 saat menyerang. Fullback kiri, Spinazzola didorong ke depan sebagai penjaga kelebaran. Sementara penyerang kiri yaitu Pellegrini lebih masuk ke tengah. Barella lebih ke depan dibanding duo Verratti dan Jorginho. Lini depan Italia cukup cair. Di beberapa momen Barella bertukar posisi dengan Berardi di sayap. Intinya adalah shape menyerangnya dengan 5 pemain. Dan bisa kita lihat Spinazzola yang naik pada posisi sayap kiri. Dengan 4 penyerang ditambah Spinazzola, ia akan terbebas di posisi sayap lantaran Walker yang terikat oleh Pellegrini. Di awal babak, Spinazzola sempat mengancam lewat bola yang lepas dari Saka dan dilanjutkan ke Pellegrini. Namun, crossingnya masih bisa digagalkan. Guna meredam taktik Spinazzola di sayap, Southgate menginstruksikan Bukayo Saka untuk lebih turun, melakukan marking terhadapnya, bahkan sampai sejajar back. Ini membuat Walker dan Stones bisa rapat dan sisi sayap masih di cover Saka yang memang punya kemampuan defensif dengan tracking atau mundur. Kita bisa lihat di sini, Saka sudah berada di belakang untuk marking Spinazzola, dan Inggris seperti bermain dengan 5 back guna menyamai jumlah penyerang Italia. Nah, untuk merespon hal ini, Italia nggak jarang menyerang dengan 6 pemain menggunakan fullback kanan yaitu Di Lorenzo yang naik. Namun, ia naik nggak setinggi Spinazzola di sisi kiri, lantaran akan membuka ruang yang lebar untuk diserang balik. Ia lebih digunakan sebagai tambahan pemain untuk sustain pressure atau menjaga press terutama saat bola hilang. Karena sisi kiri naiknya terlalu tinggi inilah menjadikan target serangan Inggris. Bellingham atau Kane bisa melebar untuk mengeksposnya. Dua pemain depan ini cukup padu. Jika Kane sebagai penyuplai, maka Bellingham akan mengisi pos nomor 9. Dan gak perlu menunggu lama, Inggris mampu mencetak gol lewat corner di menit ke-12. Sebelum gol, kita akan mundur dulu di mana di sisi kiri pertahanan Italia lah fast break berawal. Saka menerima bola dalam kondisi bebas dan kelemahan Italia adalah situasi counter pressing atau saat kehilangan bola seperti ini nggak mampu dengan agresif dan cepat merebut bola kembali. Bola ini dialirkan ke Grealish, lanjut ke Kane yang drop.
Kita bisa lihat Bellingham langsung mengambil posisi di kanan guna menyerang sisi kiri Italia. Dengan kemampuan driblingnya, bola dibawa ke depan dan terlihat ada Saka yang membantu, namun pemain asal Dortmund ini lebih memilih shot langsung yang menghasilkan corner. Dan dari corner inilah Inggris mencetak gol pertama. Skemanya dengan target Kane dan menghadang Donnarumma agar nggak bisa memotong cross. Memang nggak berjalan mulus, tapi sepakan Kane membentur dan jatuh di kaki Declan Rice. Gol tadi memang dari bola mati, tapi di peluang terbaik lainnya, kembali terlihat sisi kiri Italia jadi target. Dan memanfaatkan apa yang sudah kita bahas tadi, gol Saka yang drop, fast break atau serangan cepat, namun sayang pada momen ini, Grealish menyia-nyiakan peluang emas. Babak pertama praktis jadi milik Inggris. Italia sangat lemah dalam duel-duel bola yang membuat Inggris menggunakan taktik build up direct, memanfaatkan long pass dan second ball. Inilah kenapa pemain bertipikal seperti Gennaro Gattuso sangat penting dalam sebuah tim. Ketika Italia high press dengan banyak pemain di depan, maka akan kekurangan pemain untuk berduel dan telat balik, membuat Inggris menang bola second ball. Pada awal terjadinya gol kedua pun, terlihat bagaimana Declan Rice bisa menerobos masuk ke depan pertahanan Italia tanpa kawalan berarti, yang menjadi awal gol kedua karena sepak pojok. Sepak pojok yang sama diarahkan ke tiang jauh atau Kane. Dalam duel udara, bola menyentuh tangan yang walaupun nggak sengaja, wasit menilai pergerakan tangan ini membuat badan secara nggak natural membesar. Unggul 2-0 membuat Inggris menurunkan tempo serangannya. Pada babak pertama, unggul possession 53%, namun di babak kedua ini terbalik menjadi Italia yang unggul. Lantaran Inggris lebih bermain defense dan counter. Terlebih, Shaw terkena kartu merah di menit 80. Italia pun berhasil mencetak gol dari situasi fast break memanfaatkan bangun serangan Inggris yang gagal. Umpan Harry Maguire berhasil dipotong dan saat pertahanan belum terbentuk, Pellegrini berhasil menemukan Retegui yang kosong di pos Maguire. Pemain kelahiran Argentina ini berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Pada babak kedua ini, memang Inggris lebih banyak bertahan, sehingga kalah possession. Italia pun lebih agresif dalam menyerang, namun pertahanan Inggris dengan wingernya yang turun membentuk low block sulit ditembus. Meski Inggris bermain dengan 10 pemain pun, Italia gagal mencetak gol lantaran minimnya suplai ke pemain depan mereka. Retegui sendiri jadi pemain yang paling rendah dalam menerima bola.